Ibu. Ya, Yani. Tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke, baik. Minggu lalu kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat pengertian teks laporan hasil observasi? Masih, Ibu. Ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi fakta-fakta yang memberikan informasi tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, ekosistem atau situasi tertentu setelah diadakan penelitian secara sistematis. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Tifon. Oke, ini hari kita masih melanjutkan materi yang sama tentang teks laporan hasil observasi. Ada materinya tentang struktur teks laporan hasil observasi dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, baik. Ini hari kita belajar materi yang pertama tentang struktur teks laporan hasil observasi. Mungkin ada yang tahu ada berapa struktur teks dalam struktur teks laporan hasil observasi? Ada yang ada. Baik, yang pertama apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum atau Definisi umum tentang objek yang dilaporkan. pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua ada yang tahu? Tentang apa? Deskripsi bagian. Ya, bentar, tepuk tangan. Deskripsi Bagian. Yang ketiga tentang apa? Deskripsi manfaat. Oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Yang keempat tentang apa? Kesimpulan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan. Mungkin ada yang tahu pernyataan umum atau definisi umum itu seperti apa? Mungkin ada yang sudah pernah baca di buku atau di Google atau di mana, atau pernah dengar pernyataan umum atau definisi umum itu seperti apa? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Definisi umum atau pernyataan umum itu seperti hal atau objek yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Misalnya seperti kalian mengobservasi tentang wisata atau objeknya tentang wisata Oiluan. Berarti pernyataan umum atau definisi umum menjelaskan tentang objek wisata Oiluan. Oiluan merupakan bla bla bla. Mengerti? Mengerti, Ibu. Baik. Yang kedua tentang deskripsi bagian. Mungkin ada yang tahu deskripsi bagiannya? Seperti apa? Tidak tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Deskripsi bagian. Misalnya kalian berobservasi tentang hewan. Berarti deskripsi bagian itu bagian-bagian dari hewan itu harus bagian-bagian yang terperinci dari hewan itu harus tercantumkan dengan makanan, habitat, perilaku, dan ciri fisik. Deskripsi bagiannya itu misalnya hewan. Kalian berobservasi tentang hewan, berarti
bagian-bagian dari hewan itu harus ditentukan seperti makanan, habitat, perilaku, dan ciri fisik. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Mungkin ada yang tahu deskripsi manfaat seperti apa? Ada Ibu. Ya, coba jelaskan. Manfaat suatu objek serta sifat-sifat khusus dari suatu objek. Iya, tepuk tangan untuk anu yang sifat-sifat khusus dari suatu objek. Misalnya seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Tahu Ibu. Tidak tahu? Misalnya kalian mengobservasi tentang kucing. Kucing di dalam ini kucing itu ada kumis kucing. Nah, manfaat dari kumis kucing itu agar mengarahkan atau membantu kucing agar kucing itu bisa berjalan pada saat malam yang gelap. Itu manfaat dari kumis kucing itu. Sudah mengerti adik? Sudah Ibu. Baik. Yang berikut kesimpulan. Kesimpulan berarti hal atau ringkasan secara umum yang dilaporkan. Sudah mengerti tentang struktur dari tes kebahasaan, struktur dari laporan hasil observasi? Sudah Ibu. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada berapa unsur teks laporan hasil observasi? Mungkin ada yang tahu? Ada 5 Ibu. Ya, tepuk tangan untuk adik sensi. Ada 5. Yang pertama tentang apa? Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Iya, penggunaan huruf kapital, tanda koma atau tanda titik dan tanda titik. Tepuk tangan untuk adik sensi. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Yang kedua ada yang tahu? Ya, Sifani. Penggunaan imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing. Tepuk tangan untuk adik Sifani. Yang ketiga ada yang tahu? Ya, Udis. Penggunaan awalan asing. Ya, tepuk tangan untuk adik Udis. Awalan asing. Yang keempat, Penggunaan kata baku. ya, tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Kata baku. Yang kelima, Kalimat efektif. ya, pintar. Kalimat efektif. Oke, baik. Mungkin dari 5 unsur kebahasan dari tes laporan hasil observasi, mungkin ada yang tahu penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda baca. Mungkin ada yang tahu? Mungkin Silvani, mungkin ada yang tahu? Ya, Yani, silakan. Kalau tanda Penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. kalau penggunaan huruf kapital itu pada awal kalimat atau pada nama orang. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk adik Yani. Penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk nama tempat, nama orang, atau nama keterangan. Tanda koma mungkin ada yang tahu? Tanda koma mungkin ada yang tahu, Ivon? Ya, silakan. Tanda koma digunakan untuk di belakang kata penghubung. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Ivon. Tanda koma digunakan di belakang kata penghubung atau antar kalimat. Tanda titik mungkin ada yang tahu? Untuk mengakhiri kalimat. Iya, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, penggunaan imbuhan asing. Nah, penggunaan imbuhan asing ini ada 2. Ada imbuhannya akhiran is dan akhiran isasi. Mungkin ada yang tahu kata akhiran? Mungkin ada yang tahu kata akhiran is. Kata
ketiga tentang Spesialisasi. ya tentang spesialisasi. Oke, baik. Kata akhiran is seperti kata teknis, kata praktis, kata sosis, kata manis, semuanya sudah tahu ya. Habis kata isasinya seperti kata sosialisasi, globalisasi, spesialisasi. Itu yang akhiran isasi. Yang berikut penggunaan awalan asing. Penggunaan awalan asing ini seperti apa? Misalnya itu seperti kata istilah-istilah dari bahasa. Istilah-istilah dari bahasa Indonesia untuk penerapan pada struktur tes laporan hasil observasi, unsur kebahasaan tes laporan hasil observasi. Misalnya kata istilah kata bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya kata bilingual. Istilah bilingual ini artinya bahasa Indonesia artinya iya, dalam artinya dua, bilingual. Di kata bil yang artinya bilingual. Dalam bahasa Indonesianya berarti dua. Mengerti? Mengerti. Ya. Yang berikut penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku misalnya kata apa? Penggunaan kata baku ini penerapan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku seperti kata apa? Analisis dan analisa. Ya, kata bakunya analisis. Sedangkan kata indera bakunya seperti analisa. Oke, baik. Kalimat efektif, mungkin ada yang tahu? Kalimat efektif. Mungkin ada yang lain jawabannya? Ya, Kak, Ibu. Mungkin ada yang lain? Kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia dalam penerapan unsur bahasa tes laporan hasil observasi. Semuanya paham? Paham. Dari struktur tes laporan hasil observasi. Yang kedua tentang unsur bahasa tes laporan hasil observasi. Semuanya paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Kalau semuanya sudah paham dan sudah mengerti, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Ibu akan bagikan dua teks. Ini untuk kelompok yang pertama dan untuk kelompok yang kedua. Dari teks tersebut, Ibu minta adik-adik menentukan struktur tes laporan hasil observasi. Silakan mulai dari sekarang, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah adik-adik sudah mengerjakan? Sudah. Oke, baik. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah memprestasikan hasil kelompok. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Presentasinya sangat bagus dan sangat mengerti dari struktur tes laporan hasil observasi. Oke, baik. Ibu rasa semuanya dari presentasi, dari Ibu jelaskan tadi di papan, Ibu tulis besar-besar di papan, Ibu rasa adik-adik semuanya sudah mengerti dan sudah paham tentang struktur tes laporan hasil observasi. Untuk yang unsur kebahasaan tes laporan hasil observasinya, nanti setelah materi ini Ibu kasih tugas untuk kalian. Nanti sampai di rumah carikan teks dan tentukan unsur kebahasaan dari tes laporan hasil observasi. Oke, baik. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Mungkin ada pertanyaan? Bisa ditanyakan. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yaitu materi kita hari ini tentang struktur tes laporan hasil observasi. Yang kedua tentang Unsur kebahasaan tes unsur kebahasaan tes laporan hasil observasi. Struktur itu ada berapa, Alensa? Struktur tes laporan hasil observasi ada berapa? Ada 4. Sebutkan yang pertama. Kegiatan umum. Yang kedua. Deskripsi Yang bagian. ketiga.
Sudah Semuanya sudah paham? Sudah Kalau semuanya sudah paham, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, Ibu minta kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Baik, materi kita